dan malam. Ajari aku Tuhan, untuk selalu mencintaimu. Ajari aku Tuhan, untuk selalu ingat padamu. Muliakan Tuhan bersama-sama denganku. Marilah kita memasyurkan namanya. Tunjukkanlah imanmu kepadanya, karena kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Aku mengiring dikau pada setiap waktu, berbakti dan bersaksi hanya dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta I. Nyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, muliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Serahkan
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian as pembimbing Mazmur 37 ayat 5, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kami memuliakan Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, untuk kasih Tuhan yang selalu kami nikmati di sepanjang perjalanan hingga sepekan perjalanan hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibaca dari Alkitab. Tuhan, tolonglah kami untuk beroleh hikmat dan pengetahuan memahami kekayaan firman Tuhan ini. Selanjutnya layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk berada di dalam kekudusan firman-Mu.
Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,' maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara, seperti biasa karena kita di rumah masing-masing, silakan berjabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang Keluaran pasal 21. Untuk saudara ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di kaki Gunung Sinai ketika 2 loh batu selesai diterima oleh Musa, lalu beberapa hukum-hukum yang lain keluar sebagai ketentuan Taurat, khusus mengenai budak. Ini adalah hukum sipil. Dan menariknya, Allahnya Israel juga masuk pada kebutuhan-kebutuhan sipil, bukan hanya pada kebutuhan-kebutuhan religius keagamaan. Tuhan peduli kepada hal-hal sosial yang terjadi pada umatnya, maka dibuatnyalah aturan tentang budak. Dalam bahasa Ibrani ebed, kata ebed ini memang berarti hamba, atau biasa juga diterjemahkan dengan budak. Ada 2 jenis budak dalam tradisi perjanjian lama, budak Ibrani dan budak non-Ibrani. Maksudnya budak dari turunan Abraham ini, kelompok 12 suku ini, atau kemudian mereka yang bukan dan tidak ada hubungan sendiri, tidak ada hubungan apapun dengan orang Ibrani, tapi menjadi budak. Khusus pasal 21, aturan tentang budak, ebed ini, itu diberikan khusus untuk budak Ibrani.
Lalu bagaimana dengan budak non-Ibrani? Nanti saudara temukan di kitab Imamat, lain lagi aturannya. Jadi khusus budak Ibrani ada aturannya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memeriksa teks ini. Ada beberapa hal yang sengaja disampaikan Musa, Tuhan melalui Musa tentang proses perbudakan. Kalau saudara tanya, kok bisa sih tega benar ada perbudakan, lalu Tuhan menyetujuinya, dan Tuhan membiarkan kemudian orang saling memperbudak. Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus cari tahu mengapa ada budak, mengapa ada hamba. Ada 7 alasan Bapak Ibu mengapa kemudian ada budak, mengapa ada hamba. Yang pertama, alasan pertama karena ditawan. Orang kala perang, itu ada Kejadian 14 ayat 21 bicara itu, otomatis akan menjadi budak. Tawanan otomatis akan menjadi budak. Suka atau enggak suka, begitulah kehidupan waktu di luar bangsa Israel sama, hingga diperlakukan. Itu alasan pertama karena ditawan, karena kala perang. Yang kedua, dibeli. Orang memerlukan tenaga untuk membajak sawah, dan dia butuhkan tenaga untuk itu. Maka dia akan membeli seorang yang bisa dipekerjakan, dan orang itu berstatus ebed atau budak. Itu alasan kedua. Yang ketiga, orang itu lahir di rumah tuannya. Jadi mamanya sudah jadi budak atau hamba, kasar ya, hamba aja, hamba. Lalu mamanya melahirkan, otomatis yang dilahirkan itu statusnya sama, yaitu hamba yang menjadi milik tuannya. Catatan Bapak Ibu, kalau bicara soal ebed, bahasa Yunaninya doulos, itu berarti seorang yang hidup matinya tergantung pada kyrios atau tuannya. Jadi memang ngeri banget Bapak Ibu, bicara soal hamba dan budak itu memang dia nggak punya hidup apa-apa, hidupnya tergantung pada tuannya. Alasan keempat, sebagai ganti rugi. Biasanya ini berhubungan dengan mencuri, dan dia nggak mampu ganti rugi, akhirnya dia menjadi milik tuannya, atau dia dijual oleh orang yang dicuri kepada orang lain dan menjadi budak. Dan ini hal yang lumrah yang biasa terjadi. Yang kelima, karena tak mampu bayar utang. Itu bisanya saudara bisa rujuk di 2 Raja-Raja 4, Nehemia pasal 5 ayat 5 dan 8. Tidak mampu bayar utang, akhirnya okelah, saya akan bayar dengan cara aku menjadi hamba, memperbudak diriku padamu sekian tahun. Itu diatur dan kemudian itu dikerjakan. Atau yang keenam, karena kemauan sendiri, nggak bisa makan, nggak bisa ada penghasilan, maka dia akan berpikir, lebih baik saya menjadi hamba dari orang lain. Kisah tentang anak yang hilang itu contohnya. Waktu dia merantau kelaparan, wah enak banget ya hamba dari papaku itu, bisa makan gratis padahal dia cuma hamba. Ini juga nggak mampu makan, nggak mampu membiayai hidup, lebih baik saya mengabdi ke tuan yang kaya. Pasti saya dapat makan dan hidup di sana. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penculikan. Itu bisa kasus contoh Yusuf disimpan oleh saudara-saudaranya di sumur, diambil, selesai. Itu kemudian bisa menjadi status budak. Jadi ketika saudara tanya, kok tega bener? Enggak, itu memang ada di situ. Lalu karena itu ada, Tuhan campur. Tuhan campur tangan untuk mengatur sistem sosial dalam hal perbudakan. Maka dibuatlah aturan Taurat tentang budak. Nah, kita dapat khusus untuk budak Ibrani ada beberapa catatan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau dia sudah bekerja 6 tahun, mau apapun statusnya, entah karena diculik, ditawan, nggak mampu bayar utang, atau lahir dari rumah tuannya, apapun, selama dia orang Ibrani dan statusnya budak, maka setelah dia bekerja 6 tahun, masuk tahun ke-7, dia wajib dibebaskan. Tahun ke-7 itu biasa diistilahkan dengan tahun Sabat. Maka dia tidak lagi perlu membayar tebusan untuk dirinya. Bahkan kalau saudara membaca beberapa catatan yang lain memperkuat ini, dibekali, kau pergi, kau sudah merdeka, ini biaya hidupmu, silakan melanjutkan hidupmu nanti. Jadi ketika masuk tahun ke-7 atau tahun Sabat, budak ini merdeka. Oh, Tuhan atur, dia tidak boleh menjadi budak selama-lamanya milikmu, nggak bisa. Status sosialnya harus diganti, dia harus merdeka dan mampu untuk menghidupi dirinya. Jangan kau tindas lagi. Jadi betapa Tuhan peduli pada konsep perbudakan dunia yang ada pada waktu itu, dan Tuhan masuk melalui aturan. Yang kedua, dia bilang begini, kalau dia masuk
dalam kondisi beristri, maka istri dan anak-anaknya pun diberi hak untuk keluar. Jadi bukan hanya si budak ini, biasanya kalau dibilang budak itu kepala keluarganya, yang merdeka. Tapi dia dan seisi rumahnya diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan. Saya mau katakan, Tuhan peduli pada masalah keluarga. Saudara bisa bayangkan kalau cuma suaminya yang bebas, oh itu persoalan. Itu persoalan, dan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Yang ketiga, ini yang menarik. Tetapi kalau dia masuk lajang, lalu tuannya memberi dia istri, maksudnya tuannya itu carikanlah perempuan Yahudi yang baik-baik, lalu menikah di situ. Kebetulan juga si perempuan yang baik-baik ini juga adalah seorang budak. Oh maaf, dia harus keluar sendiri. Mengapa? Karena si budak ini, budak perempuan yang kawin dengan dia, istrinya ini dan anaknya ini, memang dari awal adalah milik tuannya. Beberapa orang pasti protes, kok tega nian, nggak adil, masa dia harus pergi sendiri terpisah oleh keluarga? Oh tidak, ukuran Tuhan menarik. Yang hakmu adalah hakmu. Dan kebenaran, tuan itu punya hak terhadap budak perempuan yang jadi istri si budak yang mau merdeka ini. Maka apapun alasannya, si pemilik itu tetap berhak untuk menahan istrinya. Karena kita punya ini, saya punya ini. Karena waktu kau masuk kau lajang, maka kau harus keluar lajang. Tetapi Tuhan kasih sedikit keringanan. Tapi kalau kau sangat cinta keluargamu dan kau juga senang dengan perlakuan tuanmu, kau bisa berkata, aku tidak mau merdeka, supaya aku tetap hidup bersama keluargaku dan bisa mengabdi kepada Tuhan yang baik hati itu. Tuhan bilang itu boleh. Dan dia tetap kumpul dengan keluarganya, tak terpisah, tetapi harus diupacarakan dan dihadapkan kepada Allah. Bahaya Bapak Ibu. Mengapa? Sebab apapun yang diperhadapkan kepada Allah berarti yang dijanjikan dan dinasarkan. Maka kedua belah pihak ini tidak boleh melanggar itu. Lalu kalau begitu apakah sekeluarga itu tetap budak selama-lamanya? Oh enggak. Kalau saudara membuka kitab Imamat tentang tahun Yobel, wah ini luar biasa. Tahun Yobel itu tahun Sabat kali 7 kali tahun Sabat, 49 tahun, masuk ke tahun ke-50, sak keluarga bebas. Oh Tuhan adil. Bagaimanapun keluarga ini jangan mati sampai akhir hayat dengan status budak. Setelah sampai tahun Yobel, apapun alasannya, entah dia mampu produksi baik sekali tenaga kerja ini tetap harus dibebaskan. Pada tahun ke-50, seantero anak cucunya bisa dibawa pulang. Tuhan adil. Yang saya mau katakan kepada saudara, betapa sistem sosial ini Tuhan masuk untuk membuat orang tidak merasa superior luar biasa, tapi juga membuat yang lemah ini tahu bahwa dia didampingi oleh Allah melalui hukum-hukum yang tepat, yaitu hukum perbudakan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Hari Senin kemarin kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-75 dan sudah merdeka. Saya mau katakan hal penting ini juga kepada saudara. Jika Tuhan peduli pada status sosial kehidupan Israel tentang kehidupan hukum sipil dan dengan sengaja masuk untuk campur supaya terjadi keadilan, juga mendampingi mereka yang lemah untuk bisa merdeka. Saya mau katakan juga hal yang sama, Vikaris menyampaikan hari Minggu kemarin itu, bahwa jatuh bangun seseorang yang mengupayakan kebenaran dan keadilan, Soekarno misalnya yang dia bahas minggu lalu itu, pada akhirnya kemerdekaan dianugerahkan. Hal yang sama kita sudah terima, 75 tahun. Saya mau katakan pada kondisi ini pun adalah anugerah Allah. Tanda Tuhan peduli bagi tiap bangsa yang mesti mengalami kemerdekaan. Tidak heran kalau Undang-Undang Dasar bilang begini, adalah anugerah Allah, kemerdekaan itu. Jadi ketika saudara dan saya bisa mengecap dengan bebas, beribadah di negeri ini, saudara juga dengan bebas menikmati kebebasan ini, itu adalah anugerah. Dan itu cara Tuhan untuk menyatakan kepada saudara, bahwa Tuhan campur tangan dalam perjalanan kehidupan negeri ini, hingga 75 tahun. Efek besarnya Bapak Ibu,
Kalau Tuhan sedemikian peduli, ngapain sih repot-repot masuk ngurus soal budak? Menurut saya itu kayak nggak ada urusan. Maaf saya menggunakan istilah kasar ini, tapi enggak bagi Tuhan. Hal-hal yang terlihat sepele sekalipun, kalau itu berdampak bagi orang lain, Tuhan urus. Termasuk soal status sosial seseorang dalam perbudakan yang kita baca. Maka saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan sangat peduli sampai hal-hal kecil, maka adalah aneh jika engkau dan saya tidak peduli pada hal seperti itu. Kalau Tuhan sangat peduli pada sisi kemanusiaan untuk membuat orang mampu kemudian mengalami kemanusiaannya kembali dan merdeka sebagai seorang budak, maka adalah tugas saya dan saudara tentunya untuk menjadi tangan Tuhan supaya orang lain mengalami kemerdekaannya. Sebagai wujud mau katakan kepada orang itu, Allah peduli melalui saya yang mengupayakan engkau supaya mengalami kemerdekaan itu. Saya nggak tahu, ada banyak definisi kemerdekaan. Bukan cuma merdeka dari penjajahan, kemerdekaan finansial barangkali, kemerdekaan dari kondisi kesehatannya barangkali, pendidikannya barangkali, dan seterusnya. Beberapa minggu lalu saya membuat status di Facebook untuk bilang, mengapa tidak gereja yang mampu untuk membeli perangkat modem dan membuat titik hotspot gratis dan mengundang anak-anak yang orang tuanya nggak mampu beli data internet supaya di halaman gereja sana anak-anak yang nggak mampu itu bisa bersekolah online dengan bebas. Why not? Bagi saya itulah cara saudara dan saya, gereja Tuhan ini peduli pada hal-hal sosial. Ternyata Tuhanmu dan Tuhanku melalui kisah ini bukan cuma peduli masalah keagamaan, tapi hal-hal sosial pun Tuhan peduli. Termasuk hukum sosial ini yang dibuat. Jadi kan ini menarik, maka gereja juga dipanggil pada sisi ini. Tidak hanya soal ritus ibadah, tapi panggilan sosial kita pun di tengah masyarakat. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan peduli pada si budak yang saya bilang tadi nggak punya nilai apa-apa, selama dia masih status ebed atau doulos, hidup matinya ada di tangan tuannya atau kyrios, maka saya mau bilang begini, dia nggak punya harga Bapak Ibu. Si budak itu tidak punya nilai sama sekali. Nilainya itu diukur dapat makan dari tuannya setelah kerja. Bapak Ibu pikir orang budak Israel itu digaji? Enggak, lu kerja, nanti dapat makan. Saya kasih makan untuk kau kerja. Makan itu bukan upah. Bukan, budak itu enggak dapat upah. Budak kok hidup matinya di tangan tuannya. Lalu Tuhan campur dengan hal-hal seperti itu. Saya mau katakan juga kepada saudara, kalau ternyata kita bisa simpulkan bahwa Allahmu dan Allahku campur juga di masalah-masalah yang sangat spesifik, Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, maka Tuhan juga akan peduli pada saudara. Kalau pada seorang budak yang tidak ada nilai dari status sosial, Tuhan peduli. Betapa Tuhan juga peduli saudara dan saya yang punya status luar biasa, yaitu anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita punya status bukan biasa loh. Efesus 1 ayat 5, status saudara berubah dari hasil ciptaan, dari sekedar manusia. Efesus 1 ayat 5 berubah status kita di dalam nama Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Adalah tidak mungkin Tuhan mengabaikan anak-anaknya. Maka saya mau tutup, mau katakan begini, jika Allah sangat peduli pada kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di Israel zaman dulu, saya tetap percaya untuk mengatakan kepada saudara, hal yang sangat detail dalam hidupmu, pada kehidupan anak-anaknya, saya dan saudara, Tuhan juga pasti peduli. Karena itu teruslah maju, tetaplah melangkah, karena percaya Tuhanmu dan Tuhanku peduli. Pedulinya seperti terjadi bagi bangsa-bangsa Israel di zaman dulu, peduli yang sama terjadi untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari jadi berkat dan mari tetap percaya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu untuk semua kasih karunia yang kami dapat dari Tuhan, dianugerahkan hari lepas hari, sepekan lamanya, hingga kami boleh kembali bersekutu bersama di rumah masing-masing, melalui video penuntun ibadah hari Minggu, dan kami boleh menikmati firman Tuhan, menegur, mengingatkan masing-masing kami tentang bagaimana Tuhan peduli bagi Israel. Demikian juga kami percaya Tuhan peduli bagi kami, sambil mengajar kami juga untuk belajar peduli bagi orang lain. Kami mohon kiranya kuasa firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kami, kami yang sudah mengerti dimampukan untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba berdoa dan menyerahkan sepekan perjalanan yang akan kami lewati masing-masing bersama anak-anak dan seisi rumah dan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu dengan aktivitas studi mereka secara online, juga kami dengan seluruh aktivitas kerja dan usaha yang kami buat, ataupun kami dengan berbagai hal yang kami lakukan di rumah kami, dan semua hal yang sedang kami rencanakan untuk masa depan kami. Apapun yang saat ini sedang kami kerjakan bersama turun-temurun anak-anak kami, apapun yang saat ini sedang kami bangun kembali dan usaha untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi di masa pandemi ini, apapun yang sedang kami rencanakan untuk masa depan anak-anak, termasuk beberapa dari mereka yang sudah mulai mengikuti berbagai studi di tempat yang jauh barangkali, atau mereka yang di tingkat pendidikan yang lebih tinggi telah selesai dan sedang mencari pekerjaan, atau beberapa anak-anak sedang kami siapkan untuk memasuki rumah tangga mereka masing-masing, apapun bentuknya, pekan ini dan seterusnya. Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami taruh semua di hadapan Tuhan. Kami tidak akan melangkah tanpa kepastian penyertaan-Mu. Maka berkati semua yang sedang kami siapkan, semua yang sedang kami rencanakan. Biarlah satu pekan berjalan ini Tuhan membuatnya berhasil. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada beberapa penundaan, kalaupun kami mengalami beberapa hambatan di dalamnya, kiranya kami tidak kendor semangat, kiranya kami tidak hilang pengharapan. Tuhan beri kami semangat yang baru untuk kalau jatuh bangkit lagi bersama Tuhan, lalu meneruskan pendakian kami hingga tiba di puncak yang Tuhan janjikan, masa depan untuk anak-anak kami, masa depan untuk keluarga kami, sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan sendiri, Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa dan menyerahkan mereka yang saat ini mungkin sedang sakit, beberapa masih bergumul dengan kondisi kehidupan di ruang isolasi, beberapa dirawat dengan kondisi sakit yang lain, beberapa barangkali dirawat di rumah masing-masing, atau beberapa masih merasakan duka karena beberapa waktu lalu kehilangan orang-orang yang disayang dan dicintai. Engkaulah yang lebih tahu kondisi masing-masing umat-Mu yang saat ini sedang bersama, disatukan hati melalui doa syafaat, melalui video penuntun ibadah hari Minggu ini. Tuhan yang tilik satu-satu kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang sakit, pulihkanlah. Berikanlah mereka damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh Tuhan, alihkanlah mereka dari semangat yang patah, berubah membara
untuk mencapai pemulihan yang Tuhan rencanakan melalui para medis dan dokter, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya tiap-tiap yang sakit boleh melihat, sekali-kali mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang putus asa, mereka sedang mengalami jalan buntu, mereka yang sulit menemukan jalan keluar, bukalah mata iman tiap-tiap orang untuk terus maju dan menemukan di celah terkecil sekalipun selalu ada jalan yang Tuhan mau buat, supaya kami boleh melihat di mana tidak ada jalan, Engkau Bapa selalu membuka jalan. Berduka beberapa orang, kami percaya Roh Kudus, Roh Penghibur, mampu membuat duka menjadi sukacita, air mata menjadi tari-tarian. Dalam proses waktu kami percaya tiap mereka yang berduka ini kembali dipulihkan. Terima kasih Bapak, seluruh presbiter yang bertugas dan semua rekan-rekan sepelayanan di GPIB Piniel Palembang dimanapun dalam tanggung jawab apapun, termasuk juga Vikaris Moria dan semua yang terlibat di dalamnya, tim kreatif yang mengerjakan ibadah ini melalui tim IT bersama. Tuhan pimpin, Tuhan berkati semua kami, semangatkan kami untuk mengerjakan bagian-bagian kami dalam tanggung jawab pelayanan maupun pembelajaran, supaya melalui itu kami boleh melihat bekerja dengan Tuhan, jerih payah kami tidaklah sia-sia. Terpujilah namamu, ini doa kami, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji nama Tuhan ini dan kekal.
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, ya Rahmani, kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Saat ini kami seluruh umat-Mu telah memberikan persembahan syukur yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja maupun kepada sesama kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat, ringkasan warta jemaat. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta 23 Agustus 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1 Romawi, atestasi masuk. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Penel Palembang, sudah berada di tengah-tengah pelayanan jemaat GPIB Penel Palembang keluarga Bapak Joel Sinaga, pindahan dari GPIB Sungai Grong Pelaju Palembang, masuk dalam wilayah sektor 4, alamat Jalan Pasundan, Gang Takwa, nomor 118 Kalidoni. Selamat bergabung dan berjemaat di GPIB Penel Palembang. 2 Romawi, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. 3 Romawi, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPIB Penel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap mengikuti protokol kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian rangkaian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sampai
Saudara arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Senja membayang di batas hari, mentari pudar di telan malam. Hati hancur bersama waktu berlalu, ingin menggapai kedamaian yang ada. Lenyaplah sudah, yang ada hanya lelapnya insan. Seandainya esok kau datang dalam kebesaran, di laut pun seakan diam dan teduh, dan burung pun akan berhenti bernyanyi. Yang ada hanya gemana piring melakukan kidung sorgawi. Mungkinkah kau dengarkan geruku, oh Tuhan, di tengah badai prahara menjaga. Kan ku tahu kau selalu menjamah kehidupanku. Kan ku harap kau selalu membimbing langkahku. Seandainya esok kau datang dalam kebesaranmu, di laut pun seakan diam dan teduh, dan burung pun akan berhenti bernyanyi. Yang ada hanya gemana piring melakukan kidung sorgawi. Mungkinkah kau dengarkan geruku, oh Tuhan,
Tuhan, ku